Oke, oke, Itu sih bang. oke, 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 Bukan oke. oke. Berarti kita berkolaborasi dengan jurusan lain ya, bang ya? Betul tuh bang. Oke. Abang punya pesan nggak untuk calon-calon siswa SMK kita? Satu pesan aja sih bang, singkat aja untuk adik-adik kelas penerus-penerus kita ini. Untuk adik kelas ini, abang harap satu, jangan konsisten, Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast SMK Sultan Iskandar Muda. Oke, kali ini kita bersama saya Yosua Cara Tarigan dari kelas 12 DKP 2 dan dan saya Farid Alfiansyah dari kelas 11 DKV 3. oke, jadi di sini kita akan membahas sebuah tema dari ruang kelas ke dunia profesional. Jadi di sini kita akan membahas perjalanan siswa DKP SMK Sultan Iskandar Muda seperti meraih prestasi, berkarya dan dipercaya oleh klien. Oke, Bang Parit. Kira-kira sapa dulu dong untuk penonton kita. Oke, halo guys. Perkenalkan aku Farid Alfiansyah. Aku seorang fotografer dari kelas 10. Dan sekarang aku kelas 12. Sampai sekarang aku masih menjalankan minat dan bakat aku menjadi seorang fotografer profesional. Eh, Bang Parit, kira-kira awal ketertarikan Abang dengan dunia foto itu bisa diceritakan, Bang? Oke, nah pertama aku di kelas 10 tuh. Di kelas 10 aku coba-coba nih nengok teman-teman kan, nengok teman-teman iseng-iseng gitu mau foto-foto. Dan aku tertarik tuh untuk jadi fotografer. Jadi aku tes pakai kamera dari alat kita sendiri, alat SMK itu. Ada tuh kamera Canon 200D. Nah, di situ aku coba gunakan kamera itu dan aku memfoto pakai kamera itu dan di situ aku tertarik untuk jadi fotografer. Gitu sih, Bang. Oke, jadi cerita yang sangat menarik ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke situ, sebelum Abang masuk ke SMK kita jurusan DKP, sebelumnya Abang ini alasan memilih jurusan di DKP di SMK kita itu apa Bang kira-kira Bang? Nah, alasan aku masuk tuh di cafe itu, aku tuh suka jadi content creator ya. Yang pertama aku suka ngerekam hal-hal yang random. Jadi tuh aku suka kayak mendokumentasikan misalnya kita nih berpergian sama teman gitu. Aku suka kayak mendokumentasikan acara-acara itu atau perjalanan kami. Jadi di situ aku coba untuk masuk di SMK gitu, SMK kita di jurusan DKV. Dan di situ aku coba-coba untuk menjadi atau meningkatkan lah bakat aku menjadi seorang content creator, fotografer gitu, Bang. Oke, berarti Bang Farid ini nih tertarik dengan dunia konten kreator, fotografi dan semacamnya ya teman-teman. Jadi kalau kita boleh tahu apa sih yang membuat Bang Farid itu sangat sangat tertarik di dunia DKP seperti ini? Hal apa yang pertama kali membuat Abang semangat dan konsisten seperti ini? eh yang pertama nih, Bang, yang aku bilang tadi aku tuh kelas 10 suka foto kan. Iya. Jadi aku tuh iseng aja nih, iseng lihat foto-foto lomba-lomba online dari Instagram. Jadi aku ikutin. Dan situ aku nggak nyangka aku situ juara. Jadi situ aku makin semangat untuk menjadi fotografer. Dan gitu aku suka mencari lomba-lomba lainnya lagi. Jadi aku terus berprestasi gitu. Nah, jadi awalnya Bang Farid ini teman-teman sama sekali nggak punya kamera ya. Jadi di SMK kita memfasilitasi anak murid kita untuk berkarya teman-teman. Benar, Nah, Bang. jadi pengalaman pertama Abang belajar di SMK ini kira-kira yang paling berkesan buat Abang itu kira-kira apa, Bang? Pengalaman belajar ya, Bang. Iya, yang paling berkesan buat Abang gitu. Nah, pengalaman belajar itu di SMK ini aku sebenarnya nggak di pelajaran, Bang. Aku tuh dapat pengalaman paling berharga tuh di ekskul, bukan di pelajaran. Nah, di situ aku coba masuk di ekskul sinematografi dan berjumpa dengan guru ekskul sinematonya itu Pak Ridwan, dan ada juga kenalan kawan-kawan juga di situ. Dan di situ aku bertemu seorang guru nama Pak Ridwan itu asik sekali, Bang, orangnya. Di situ dia sering ngasihkan ide-ide cerita untuk buat film yang dimana tuh ada genre komedi, horor, dan romance. Itu cerita-cerita Pak Ridwan semua bagus-bagus semua, Bang. Dan situ aku merasa pengalaman itu kayak oke sih, Bang. Jadi kayak pengen coba hal baru lagi untuk
terjun ke dunia sinemato. Jadi nggak di dunia fotografi aja gitu sih bang. Oke teman-teman, berarti Bang Farid ini bukan hanya berfokus kepada bidang fotografi aja ya teman-teman. Jadi Bang Farid ini suka konten kreator, fotografi dan sinematografi. Benar. Nah, jadi teman-teman, guru-guru di SMK kita juga sama sangat-sangat humble ya teman-teman. Nggak yang kayak nggak mau merangkul siswanya. Jadi guru-guru kita di sini juga sangat mensupport kita Sangat support, teman-teman. betul bang. Oke, jadi kalau boleh tahu pengalaman yang paling berkesan bagi abang ketika syuting sinema itu gimana bang? Apakah abang ada pengalaman tertentu yang sangat menarik gitu bang pas ketika syuting gitu? Pastinya sangat menarik bang. Apalagi tuh kemarin tuh aku baru syuting tuh dan situ aku jadi sutradara. Di filmnya nama judulnya tuh Our First Date dan situ genre komedi. Nah di situ aku tuh jumpa sama Pak Ridwan juga syutingnya. Di situ sangat asik sih bang, kayak dapat pengalaman baru, ilmu baru dari Pak Ridwan. Dan situ kayak aku ngerasa penting juga di dalam dunia sinemato untuk menciptakan cerita-cerita atau ide-ide yang sangat kreatif bang. Oke. Itu sih, Bang. Berarti mulai dari kita masuk ke terjun dunia sinematografi itu alat-alatnya kita punya sendiri atau dari fasilitas sekolah bang? Tentunya dari fasilitas sekolah bang. Apalagi tuh kan kalau misalnya udah syuting nih, kalau udah syuting tuh gear-gearnya tuh pasti nggak rendah-rendah kali bang. Pasti tuh gear memang gear orang profesional, kamera profesional. Contohnya Sony A6700, Sony FX2, Sony FX3. Kemarin kami tuh syuting pakai kamera itu bang. Jadi di SMK kita ini fasilitasnya tentu sangat besar bang. Nggak ada lawannya kok rasa saya bang. Oke. Selain itu di SMK kita ini ada nggak sih bang fasilitas yang menyediakan tempat bagi siswanya untuk berkarya gitu bang? Ada lah bang. Kayak misalnya kan studio foto tuh, yang dimana studio foto tuh bisa untuk kita berkarya untuk jadi fotografi profesional. Contohnya misalnya kita nih, kita butuh portofolio, kita menyediakan model. Nah, kita tapi nggak ada alat, nggak ada kamera, bisa kita pakai kamera sekolah kita, tempatnya studio sekolah kita, bahkan modelnya pun bisa juga dari sekolah kita. Contohnya misalnya nih, abang nih, aku anak DKP. Jadi kalau butuh model tuh, aku bisa calling anak AKL, jurusan lain atau anak RPL. Jadi kita bisa fotonya di studio kita yang mempersiapkan fasilitas yang sangat bagus bang, sangat oke. Oke, berarti kita berkolaborasi dengan jurusan lain ya bang? Betul loh bang. Oke, nah jika kita abang nih sepengalaman abang syuting. Nah setelah syuting ini kan kita ada butuh proses perekaman suaranya nih bang. Kita tuh abang tuh biasanya rekam suara di tempat mana tuh bang? Nah di tempat suaranya ini namanya tuh dubbing ya bang. Nah, di SMK kita tuh memang ada khusus tempat ngedubbing, nggak hanya studio foto, nggak hanya ruang audio, lab editing. Bahkan di cuman untuk ngedubbing aja tuh kita ada satu ruangan lagi tuh bang, yang memang untuk khusus untuk ngedubbing. Jadi tuh namanya tuh khusus ruangan untuk ngedubbing itu di dalam ruang audio tuh ada lagi namanya ruangan untuk ngedubbing film-film anak SMK gitu bang. Oke. Jadi teman-teman sekolah kita ini sangat memfasilitasi anak muridnya untuk berkarya ya teman-teman. Berarti abang Bang Farid ini juga salah satu siswa yang sangat berprestasi tuh bang. Abang boleh menceritakan prestasi abang yang pernah abang dapat sebelumnya? Oh boleh bang. Nah jadi kalau misalnya ceritakan satu-satu memang nggak bisa bang, karena kan bukan sombong ya, karena kayak udah banyak. Jadi aku nggak ingat juga bang. Oke. Yang baru-baru ini aja aku ceritakan ya, boleh bang. Kemarin tuh 2 bulan yang lalu aku tuh baru memenangkan lomba fotografi ajang internasional tuh bang. Jadi di situ foto aku tuh masuk ke top 5 fotografi juara internasional dan fotografi terfavorit. Dan selanjutnya di situ aku ngikuti lomba ajang Oppo Indonesia yang dimana tuh se-Indonesia mengikuti lomba foto itu bang. Dan aku di situ juara 1 juga bang. Oke, sangat pengalaman yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi Bang Farid ini salah satu siswa SMK kita yang sangat berprestasi teman-teman, dan prestasinya itu sangat banyak dan sangat menarik ya bang. Betul. Jadi gini aku mau cerita juga bang, yang lomba kemarin film aku buat sama Pak Ridwan itu mau dilombakan juga untuk ajang lomba DOS. Jadi tanggal 30 Agustus ini pengumpulannya dan nanti kita ngelihat pengumumannya. Semoga aja juara filmnya bang. Oke, semoga juara ya.
Berarti di SMK kita ini setiap karya yang dibuat oleh siswa-siswa kita juga akan diikutkan oleh dengan lomba ya teman-teman. Jadi karya-karya Bang Parit ini salah satu yang akan diikutkan lomba teman-teman. Betul. Nah, untuk manfaat praktik untuk kesiapan kerja, Abang kira-kira ada nggak pendapat Abang tentang manfaat praktik untuk kesiapan kita dunia kerja nanti, Bang? Oh, untuk di dunia PKL ya, Bang? Iya. Nah, yang pertama tuh aku tentunya tuh menyiapkan portofolio, Bang. Portofolio, mental, atau terakhir keinginan kita, Bang. Di mana kita nanti pinginnya tuh di mana kita untuk PKL. Jadi kita biar nggak ketergantungan, nggak keberatan. Jadi kalau misalnya kita suka nih dengan studio yang kita inginkan untuk PKL, nah di situ kita akan menyiapkan portofolio kita akan diinterview. Jadi kita yang perlu kita persiapkan itu yang paling pertama tuh portofolio dan keinginan kita, Bang, keinginan diri kita untuk PKL gitu. Oke, jadi sebentar lagi Abang akan masuk ke dunia PKL ya, Bang? Betul, Bang. Oke, sebelum kita lanjut ke situ, boleh nggak Abang ceritakan proses belajar kita dari kelas 10 sampai kelas 12, Bang? Apa aja yang kita belajar dari kelas 10, 11 dan kelas 12 gitu, Bang? Di SMK kita. Yang saya pelajari ya nih di SMK kita tuh, Bang, terutama kan SMK kita tuh 20% teori, 80% praktik ya, Iya, Bang. betul sekali. Jadi aku nih selama dari kelas 10 tuh sampai kelas 12 tuh kebanyakan praktik, Bang. Jadi di mana aku tuh teori tuh cuman jarang-jarang aja. Jadi kebanyakan praktis sih, kayak misalnya tuh buat konten juga, ngikuti ajang-ajang lomba juga sama guru-guru produktif yang ada di SMK. Jadi kalau misalnya kalian nih yang mau masuk SMK tuh jangan takut, guys. Dan di sini kita akan 80% praktik. Jadi kita nggak banyak teori, nggak banyak belajar, kita banyak praktik untuk jadi orang kreatif dan produktif. Itu sih. Oke, maksudnya di sini teman-teman, di SMK kita ini 80% praktik dan 20% teori. Walaupun di SMK kita sering praktik, tapi teorinya juga ada teman-teman. Jadi kita tetap mempelajari keduanya. Nah, katanya nih, Bang, di SMK kita ini ada yang namanya TEFA. Kira-kira Abang bisa menjelaskan nggak apa itu TEFA, Bang? Nah, TEFA ini adalah tuh TEFA Teaching Factory, yang dimana tuh siswa-siswi itu bisa merasakan dunia kerja nih, Bang. Lapangan kerja gimana, cara kerja menjadi seorang fotografer, cara kerja menjadi videografer. Dan di situ nanti kita tuh SMK kita tuh kayak menyuruh siswa-siswinya untuk merasakan kerja. Itu yang namanya TEFA, Bang. Kayak misalnya tuh ngejob orang wisuda, ngejob ulang tahun, foto produk gitu. Jadi siswa-siswi itu memang betul-betul di SMK kita ini ngerasakan kerja tuh, Bang. Mulai dari kelas 10, nggak hanya kelas 12 aja sih, Bang. Oke. Nah, teman-teman, ini Bang Parit juga salah satu siswa kita yang sudah mempunyai pengalaman kerja, teman-teman, ataupun TEPA. Nah, Bang, bisa nggak diceritakan pengalaman menarik Abang selama Abang TEPA atau dapat job dari luar, kira-kira, Bang? Pengalaman Abang yang TEPA itu kemarin tuh pernah kerjasama tuh sama brand-brand besar, namanya tuh Mombi Expo. Jadi tuh Abang tuh sama Bang Yosua pernah kerjasama sama Bang Yosua menjadi videographer live streaming di acara Mombi Expo. Dan di situ kami juga pernah kerjasama juga, nama eventnya tuh BT Week dan acara-acara job lain juga. Gitu. Oke, berarti itu sangat-sangat termasuk pengalaman job Abang yang sangat menarik ya berarti, Bang? Ya, sangat menarik dan sangat luar biasa sih, Bang. Karena jobnya itu termasuk job yang lumayan besar dan sangat banyak acara-acaranya ya berarti, Bang? Betul, Bang. Oke, nah kalau boleh tahu kan Abang ini sering dapat job nih. Nah, otomatis Abang udah bisa berpenghasilan sendiri. Nah, kira-kira penghasilan Abang itu Abang pakai buat apa, Bang? Apakah misalnya Abang dapat job nih, pinjam ke kamera ke sekolah? Nah, apakah hasil job Abang itu Abang ada kasih ke sekolah atau untuk Abang sendiri gitu, Bang? Untuk itu untuk aku sendiri sih, Bang. Cuman aku pandai lagi ngatur uangnya. Itu aku biasa tuh, Bang, kalau misalnya dapat job itu uangnya itu aku bayar ke uang sekolahku. Jadi aku kalau misalnya setiap ada job aku kasih ke bayar uang ke sekolah. Jadi aku meringankan orang tuaku gitu, Bang. Oke, berarti di sini teman-teman siswa kita di SMK Sultan Iskandar Muda walaupun masih
sekolah, kita tetap bisa berpenghasilan teman-teman. Nah, dari penghasilan itu kita bisa membayar uang sekolah kita, untuk kebutuhan sekolah kita, begitu teman-teman. Untuk meringankan dari beban orang tua juga ya bang. Enggak itu aja sih bang, nggak cuma uang sekolah aja sih bang. Untuk kebutuhan diri sendiri kita pun bisa kita gunakan juga pakai uang dari TVA kita itu yang ada di SMK bang. Nah, udah gitu untuk kita pengen nih mau beli barang atau mau beli sepatu, kita nggak perlu minta uang dari orang tua lagi bang. Kita bisa tuh, bahkan di SMK kita kalau asal ngasih dapat satu job ini bang, itu jobnya tuh mau sampai 300 atau 400 ribu tuh. Nah di situ tuh cukup lumayan bang. Di situ bisa untuk kita pakai untuk kebutuhan diri kita sendiri. Contohnya membayar uang sekolah atau membeli barang yang kita inginkan gitu sih bang, tanpa meribetkan orang tua kita. Oke, berarti sudah banyak sekali hal-hal yang abang inginkan dan barang-barang yang abang inginkan, abang sudah bisa dapatkan dari pengalaman dari job-job abang berarti Betul, ya bang. Bang. Oke. Jadi di sini teman-teman, Bang Farid ini sering dapat job dan kameranya kan kita job otomatis pakai kamera. Nah, jadi Bang Farid sendiri ini nggak punya kamera sama sekali teman-teman. Nah, dia dapat job dan dapat klien dari luar. Bang Farid ini minjam kameranya ke sekolah teman-teman. Jadi sekolah kita memfasilitasi setiap Betul, siswanya Bang. untuk kerja teman-teman, atau dapat job dari luar teman-teman. Jadi aku boleh cerita nih bang, dari kelas 10 aku nih bang, aku sampai kelas 12 ini belum ada kamera. Betul aja sih teman-teman. Jadi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 aku belum pernah ngerasakan punya kamera. Jadi aku tuh selalu di mana aku menang lomba juara-juara gitu, aku tuh memakai kamera sekolah kita, SMK kita. Dan di mana aku misalnya dapat pekerjaan, dapat job gitu, aku selalu pakai kamera yang difasilitasi SMK kita gitu sih bang. Oke, berarti pengalaman abang yang sudah dapatkan di SMK kita itu sangat menarik berarti bang. Betul bang. Oke bang. Kira-kira karena kita sebentar lagi akan habis, abang punya pesan nggak untuk calon-calon siswa SMK kita? Satu pesan aja sih bang, singkat aja untuk adik-adik kelas penerus kita ini. Untuk adik kelas ini, abang harap satu, jangan konsisten, jangan pantang menyerah, dan gitu disiplin, dan gitu jangan mau putus asa dan terus berkarya, terus menjadi orang kreatif dan produktif. Itu aja sih bang. Oke, berarti kuncinya itu konsisten, Ya. percaya diri, jangan pernah disiplin. menyerah, disiplin berarti Ya, bang. betul, Bang. Oke. Oke, mungkin sekian podcast dari SMK kita teman-teman. Jangan lupa pantau terus sosmed SMK kita. Mungkin segitu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Bye.